Model penyanyi dan selebgram Ayu Aulia kembali jadi perbincangan panas. Belum lama keluar dari rumah sakit, pasca usaha menghilangkan nyawanya sendiri menemui kegagalan, Ayu malah mencelakakan orang yang telah menolongnya dari kematian. Ya, Ade Ratnasari, kakak angkat yang menemukan Ayu dalam kritis, lantas bersama-sama security apartemen membawa Ayu ke rumah sakit, malah dianiaya oleh mantan kekasih Zikri Daulay itu. Tak ayal, Ade yang menderita luka fisik dan psikis karena sakit hati dianiaya oleh orang yang telah dianggapnya sebagai adik, melaporkan Ayu ke Polsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan. Tak terima dilaporkan Ade, Ayu melaporkan balik sang kakak angkat ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dibantu kuasa hukumnya, Ayu ingin memberikan efek jera kepada Ade yang diduga telah melakukan aksi pencemaran nama baik. Mengapa Ayu tega menganiaya dan melaporkan orang yang pernah dekat dengannya? Kan itu kuasa hukum aku yang bisa ngejawab. Iya. Cuman aku sebenarnya nggak tega juga kan, atas dasar karena temen gitu, nggak pingin sebenarnya jadi ribut-ribut ke jalur hukum segala macem gitu. Apalagi aku baru kena musibah kemarin gitu, kayaknya nggak etis aja gitu untuk ngelakuin ini gitu kan. Cuman ya mau nggak mau gitu, karena dari sananya udah yang A B C D F G yang makin kemana-mana, aku kayaknya harus ya udah aku harus ini sih gitu, harus lapor. Masalah pasal dan lain-lain aku kurang paham ya. Itu kuasa hukum aku. Itu yang Maya dari pastinya pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik. Pastinya. Karena kan kita udah lihat beberapa berita-berita ya, makin aku sengaja kan nggak dibolehin lihat. semakin mental anak saya semakin ini gitu. Berarti melaporkan adik ya, adik Nggak tahu. inisial A ya. Inisial A. Inisial Kayaknya A. nggak malas disebut ya. Iya. Yang katanya kakak kan, tapi nggak ngerti. Coba aja pikir, kemarin di sana, sekarang di sini, kemarin di sini, sekarang di sana. Maunya apa? Ya, menurut Ayu, Ade mengaku sebagai kakak angkatnya, walau sebenarnya di antara mereka hanya ada hubungan pertemanan. Yang membuat Ayu senewan tingkat dewa, pernyataan Ade di depan wartawan tentang kehidupan pribadinya telah banyak merugikan dirinya. Ayu tak terima dituding Ade menyeting drama ingin mengakhiri hidup gara-gara diputusin oleh Zikri Daulay. Temen ya? Temen, tapi kan ngakunya kakak. Padahal aku nggak punya kakak, aku anak pertama ya mah. Nggak ada materi. Tapi kan beban moral pasti dan lain-lain gitu kan, dengan dia speak up tanpa izin dari mama dan orang tua pada saat saya di rumah sakit aja, itu kan udah jelas. Gak apa-apa kan, orang berhak ngomong apa aja. Masa aku mau ngomong nggak boleh, nggak apa-apa kan, orang bisa nilai gitu aja sih. Kalau misalnya aku dibilang settingan nggak apa-apa juga kok, bagus dong berarti settingannya bikin geger. Ya gak sih, cuman kan lucu aja masa settingan bunuh diri, yang lain ada gak sih? Gitu, jadi bikin aku tuh jadi kayak aduh ya Allah gitu, aneh gitu kan. Dibawa ke rumah sakit juga jelas, dokternya ada, Tanyakan ke dokternya. gitu, bisa tanya aja langsung. Dari netizen bisa menanggapi lah. Dia tuh saya heran juga karena sempat saya juga dituduh bahwa saya juga terlibat dalam menyayat-nyayat di tangannya. Kalau saya ikut menyayat-nyayat, kenapa dia menikmati lukanya? Maksudnya menikmati dalam artian dokter mau jahit tidak mau dikorban juga tidak mau. Jadi gimana gitu. Jadi kalau dibilang percobaan bunuh diri sih, ini katanya bukan yang pertama kali. Dulu sebelumnya juga pernah gitu. Itu informasi dari keluarganya sendiri. Jika melihat luka akibat kedekatan Ayu dalam melakukan aksi harakiri, memang sulit mengatakan sebuah drama. Pasalnya, luka di tangan Ayu memang cukup serius, ditambah lagi efek 10 butir obat tidur yang dikonsumsi sekaligus, kabarnya sempat membuat Ayu mengalami koma. Tapi bukan cuma itu yang membuat Ayu geram. Ade juga dituding berusaha menggiring opini publik bahwa Ayu punya gangguan mental. Enggak, cuci darah apa? Cuci lambung. Cuci lambung karena kan menelan banyak Iya. obat. Jadi dikuras. Itu istilah teknis standar dokternya. Iya, aku juga nggak ngerti ya. Pokoknya kita harus selalu gitu kan. Kalau dia bilang sih cuci lambung. Karena saya tidak mau terlalu jauh ikut dalam ranah ini, karena kan saya tahu, saya sangat paham dan sadar bahwa ada beberapa argumen yang saya keluarkan itu ya, saya juga
sangat takut dan sudah ditegur sama keluarga saya sendiri. Jadi saya pamit tapi tidak diizinkan. Sempat mamanya konfirmasi ke saya tentang obat lagi. Katanya di rumah sakit ada penambahan obat yang diminum sama Ayu Aulia. Apakah benar Kak Ade yang membeli? Saya bilang tidak, Ma. Siapa yang berkata seperti itu? Katanya Ayu sama asistennya. Lantas saya marah, saya datangi asistennya, saya bentak asistennya dengan nada yang tinggi. Ayu Aulia keberatan, membentak tulang saya, dan saya bilang, saya juga punya batas kesabaran. Seharian ini saya disalahkan, padahal saya hanya mengikuti apa yang kamu bilang, saya akan ucapkan di media. Diganti terus akhirnya saya nih yang ke medianya jadi dari A menjadi B jadi C gitu. Tidak jelas gitu. Nah, karena kenapa saya melakukan itu? Karena kan saya tinggal di tempatnya dan saya juga tahu tidak semudah itu saya juga keluar dari tempatnya. Meski pernah dekat dengan Ade, Ayu tak pernah menganggap wanita itu sebagai kakak angkatnya. Ayu sendiri heran dan kaget ketika mengetahui dari tayangan infotainment dan media sosial bahwa Ade adalah kakak angkatnya. Ayu merasa Ade ingin cari panggung dengan memanfaatkan konflik dalam hidupnya, termasuk kisah asmaranya yang kandas bersama Zikri. Baru berapa bulan? bulan. Iya. Nggak kenal sih dia sama aku, nggak kenal deket gitu, tapi sok deket aja. Istilah masa dibilang settingan kan nggak mungkin gitu. Kan anak saya baru pulang dari rumah sakit. Itu aja sih kan juga Emosinya juga kan belum. emosi aku juga masih labil gitu. Jadi kadang-kadang suka yang Jadi akhirnya kita fokus untuk pengobatan dia, jadi fokusnya ke sini dulu. iya gitu. Ya ada sih ya. Kalau dibongkar sini nanti malu dia. Ya, Jadi sudah mendingan gitu, gak Mas, usah gitu. Mendingan ya kalau dari dia mau ngomong A B C D F G silahkan monggo. Kalau dari aku lebih baik saya diam. Udah gitu aja. Biar hukum yang bicara. Kalau saya sendiri kalau mau pansos ya, kalau saya sebagai temannya nih mau pansos, ya ngapain saya keluar dari lingkaran Ayu Aulia? Apalagi masih proses mau dicari tahu nih bagaimana kenapa sampai bunuh diri. Tapi karena saya memang cari uang nafkah itu bukan lewat dunia entertain, saya bukan selebgram juga, tidak ada untungnya sama sekali. Terancam menjadi tersangka berkat laporan Ayu, Ade tidak gentar. Ia juga punya bukti visum dan foto terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Ayu. Sebagai seteru hukum, setidaknya skor mereka imbang karena belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu benarkah Ade akan menggandeng Zikri untuk melawan Ayu? Atau malah Ayu yang meminta bantuan Zikri karena kakak Syakir Daula itu tahu banyak tentang hubungan mereka? Yang pasti, usai memutuskan Ayu, Zikri konsisten menerapkan aksi tutup mulut di depan awak media. Sebenarnya enggak sih, enggak ada perdebatan hebat, cuman memang agak tidak sedikit intens dari biasanya aja. Biasanya kan teleponan, gitu. video call gitu-gitu. Ini udah nggak pernah, nggak digosing juga sih. Kayak apa ya? Kayak setelah sekian banyak pengorbanannya Ayu, kenapa lelaki ini tidak memprioritaskan Ayu? Kalau menurut aku sih di sini ada timpang, ya ada terlalu berat. Padahal di sini posisinya adalah si pihak cowoknya yang suka sama Ayu duluan. Itu dia duluan yang ngejar-ngejar Ayu. Tapi sekarang malah udah dapet nih hatinya nih. Tiba-tiba ya begitu berlalu begitu saja pura-pura lupa. Ngebet. Dia ngebet banget. Ayu mana kak? Ayu mana kak? Ayu mana? Ayu kak, ketemu Ayu. Kapan kita ketemu Ayu? Udah akhirnya ketemu. Terus ya aku happy aja kalau nyomblangin orang tuh orangnya dua-duanya sama-sama happy, sama-sama nyaman. Di situ Zikri manja banget sama Ayunya. Ayunya lebih banyak ngomong Zikrinya gitu. Ya udah, memang Ayu happy gitu kan ngemanjain Zikri pada saat itu. Ya udah berjalan dengan baik kalau menurut aku. Memang tiba-tiba ada masalah yang video viral itu. Ya sempat Ayu mau ninggalin dia, tapi dianya ngemis-ngemis sama aku untuk kak aku sedih banget, aku nggak bercanda ini, tolong bilang Ayu untuk unblock WhatsApp aku. Berarti kan dia masih kepengen sama Ayu, tapi aku di sini sebagai mak comblangnya ya, aku ngelihat kalau misalnya memang sudah ada yang kurang dari biasanya, lebih baik
lebih baik ya udahan aja. Tapi memang sampai sekarang belum ada kata udahan, belum ada kata putus. Itu. Saya nggak tahu. gitu. Ibunya sempat bilang sama saya untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tapi dari pihak keluarga saya sudah menutup untuk berdamai. Sejak jadian pada November 2021 lalu, Ayu dan Zikri memang tak pernah mengklarifikasi hubungan mereka di depan awak media. Mereka hanya pamer kemesraan di media sosial. Netizen yang mendukung Ayu istiqomah berhijab pasca pacaran dengan Zikri sempat berharap hubungan keduanya bakal sampai ke pelaminan. Tapi rupanya, kisah cinta mereka harus berakhir karena kehadiran orang ketiga. Seperti yang diungkapkan Ade di depan wartawan, Ayu depresi karena Zikri menggandeng wanita lain saat masih berhubungan dengan dirinya. Lalu benarkah sekarang Ayu sudah melupakan Zikri? Benarkah Ayu rela menderita asalkan Zikri bahagia? Enggak lah, itu adalah intern ya. Nanti juga kalau akan waktunya kebuka bakal kebuka ya kan. Aduh, ya kan nggak diakuin, ya putus lah. Ya, Kamu setuju? Kamu siapa nih mah? Ayu setuju sama Setujunya sama laki-laki yang baik bertanggung aja jawab. dan mau mengakui ya mas. Karena kan sejauh ini Zikri kenapa tidak memberikan komentar apapun? Mungkin Zikri dan keluarga menganggap memang tidak ada kaitannya, gitu. Seperti itu sih.